Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Auliani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Dari kelas 1C Akuntansi, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar manajemen. Materi yang akan saya jelaskan yaitu fungsi pengisian jabatan. Oke, yang pertama ada pengertian fungsi pengisian jabatan. Fungsi pengisian jabatan adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di organisasi perusahaan. Pengisian jabatan ini bertujuan agar semua jabatan yang ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan tersebut, sehingga sasaran perusahaan dapat tercapai. Pengisian jabatan ini dilakukan dengan cara penarikan, seleksi, penempatan karyawan yang baik, sehingga karyawan dapat bekerja efektif dalam melakukan tugas-tugasnya. Asas pengisian jabatan ini adalah penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Asas ini perlu diterapkan untuk menghindari terjadinya mismanagement dalam kepegawaian. Agar asas dapat diterapkan dengan baik, hendaknya pengisian jabatan berpedoman kepada apa baru siapa. Maksudnya itu, apa harus berpedoman kepada job description atau uraian tugas-tugas yang bertanggung jawab yang akan dilaksanakan pada jabatan itu. Dan siapa harus berpedoman kepada job specification, artinya syarat-syarat atau klasifikasi orang-orang yang dapat melakukan pekerjaan pada jabatan tersebut. Jika pengisian jabatan dilakukan dengan cara terbalik, siapa dulu baru apa, maka hal ini pasti akan menimbulkan mismanagement dalam kepegawaian. Pokok masalah yang akan dipelajari pada fungsi pengisian jabatan ini adalah 1. Pengadaan, 2. Penarikan, 3. Seleksi, 4. Penempatan, dan yang terakhir, pemberhentian. Dan sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk mendapatkan karyawan yang kualitas dan kuantitasnya baik sehingga efektif mengerjakan tugas-tugasnya harus melakukan dengan cara analisis jabatan atau job analysis, uraian pekerjaan atau job description, dan spesifikasi pekerjaan atau job specification. Dengan analisis jabatan, uraian pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan, maka dapatlah ditentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang dibutuhkan. Analisis jabatan adalah menganalisis pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan pada suatu jabatan, mengapa pekerjaan itu dilakukan dan bagaimana melakukannya. Hasil analisis jabatan itu adalah uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Uraian pekerjaan adalah uraian mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab seorang pejabat pada suatu jabatan atau apa hak dan kewajibannya. Spesifikasi pekerjaan adalah uraian syarat-syarat orang yang dapat memangku suatu jabatan tertentu agar ia dapat bekerja secara efektif, misalnya pendidikan, jenis kelamin, usia, dan lain-lainnya. Manfaat analisis jabatan atau job analysis akan memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, syarat-syarat karyawan, perilaku manusia, dan alat-alat yang akan dipergunakan. Dengan job analysis ini dapat diketahui 1. Tugas dan tanggung jawab, 2. Syarat-syarat tenaga kerja yang dapat mengisi lowongan pekerjaan yang kosong, 3. Jumlah karyawan yang dibutuhkan perusahaan, 4. Dasar dan prosedur seleksi yang dilakukan, 5. Sumber-sumber tenaga kerja dan cara-cara penarikannya. Yang kedua ada penarikan atau recruiting. Penarikan adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Mencari yaitu menetapkan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik.
Sedangkan mempengaruhi adalah menetapkan cara-cara penarikannya seperti melalui iklan pada media massa atau melalui pada karyawan yang telah ada. Sumber karyawan atau sumber daya manusia sama dengan sumber tenaga kerja. Dikenal dengan sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal yakni karyawan yang akan mengisi lowongan jabatan yang lowong ditarik dari karyawan yang telah ada dalam perusahaan. Penarikan dilakukan dengan cara mutasi atau transfer, baik sifatnya vertikal atau promosi-demosi maupun horizontal atau rotasi. Demosi yaitu mutasi dengan cara penurunan pangkat atau jabatan seorang karyawan. Promosi adalah mutasi dengan menaikkan pangkat atau jabatan seseorang sehingga authority dan responsibility-nya semakin besar, biasanya diikuti kenaikan pendapatan. Ada juga kebaikannya, biaya-biaya penarikan relatif kecil, perilaku karyawannya telah diketahui, karyawannya telah berpengalaman, orientasi dan induksi tidak diperlukan lagi, karyawan yang cakap ada kesempatan untuk promosi, motivasi semangat kerja karyawan, loyalitas dan kedisiplinan karyawan lebih baik. Dan juga keburukannya, masalah pengisian lowongan tidak terselesaikan karena mutasi akan menimbulkan lowongan yang kosong kembali. Pelaksanaan sistem kerja hanya tetap begitu-begitu saja. Kewibawaan pejabat yang dipromosikan relatif kurang. Promosinya sering didasarkan oleh nepotisme. Mutasi horizontal atau rotasi adalah pemindahan seorang karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lainnya, tetapi pangkatnya tetap, hanya pekerjaannya yang berbeda. Mutasi atau transfer karyawan dilakukan atas keinginan karyawan atau keinginan perusahaan. Mutasi dilakukan bertujuan untuk menempatkan kembali karyawan ke jabatan yang telah sesuai dengan keahliannya. Dasar-dasar promosi. Promosi diartikan meningkatkan status atau jabatan seorang karyawan, seperti karyawan percobaan atau calon pegawai menjadi karyawan tetap atau karyawan operasional diangkat menjadi karyawan manajerial. Dengan peningkatan status atau promosi ini, maka hak, kewajiban, dan pendapatannya akan semakin besar pula. Dasar-dasar promosi dikenal atas senioritas, ability, dan kombinasi senioritas dan ability. Yang pertama, senioritas, yaitu promosi yang didasarkan pada lamanya pengalaman kerja seseorang karyawan. Pertimbangan promosi didasarkan atas lama pengalaman kerja seseorang. Orang yang pertama dipromosikan adalah yang masa kerjanya lebih lama dalam perusahaan itu. Kelemahannya, senioritas sebagai dasar promosi adalah seorang karyawan yang kemampuannya sangat terbatas, tetapi karena masa kerjanya lebih lama, ia yang dipromosikan. Kebaikan dasar ini adalah laboratorium of relatif kecil. Yang kedua, ability atau kecakapan, yaitu promosi yang didasarkan atas kecakapan seorang karyawan yang kecakapannya lebih baik mendapat prioritas pertama untuk dipromosikan. Dasar promosi ini cukup baik, kelemahannya sulit untuk menentukan apa yang dijadikan tolak ukur kecakapan seseorang. Apakah pertimbangan nilai ijazah atau pendidikan yang jadi dasar ability yang mencerminkan kecerdasan seseorang pada saat ujian saja? Karena belum tentu orang yang nilai ujiannya tinggi, prestasi kerjanya pun tinggi pula. Tetapi pada dasarnya, tingkat pendidikan dan nilai ijazah dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan kecakapan seseorang. Seperti seorang sarjana akan lebih cakap atau mampu bila dibandingkan dengan seorang tamatan sekolah lanjutan atas. Yang ketiga, kombinasi senioritas dan ability adalah promosi yang dilakukan berdasarkan lamanya masa kerja dan tingkat pendidikan formal melalui ujian kenaikan golongan. Jika lulusan dengan nilai terbaik, maka karyawan bersangkutanlah yang dipromosikan. Dasar promosi kombinasi ini akan lebih baik, lebih objektif, dan akan menempatkan orang-orang pada suatu jabatan. Sumber eksternal artinya mengisi lowongan jabatan yang kosong ditarik orang-orang dari luar perusahaan, yaitu 1. Lembaga-lembaga pendidikan, 2. Kantor penempatan tenaga kerja, 3. Pasar
tenaga kerja. 4. Nepotisme atau kawan-kawan karyawan. Penarikan tenaga kerja atau sumber daya manusia ini dilakukan melalui iklan pada media massa seperti pada surat kabar, radio, dan televisi. Cara pemasangan iklan di media massa harus dengan menonjolkan hal-hal yang paling menarik bagi calon-calon pelamar, misalnya 1. Gaji dan kesejahteraan karyawan sangat memuaskan. 2. Perusahaan besar. 3. Kesempatan untuk promosi terbuka lebar. 4. Pendidikan sarjana ekonomi jurusan manajemen. 5. Usia maksimal 35 tahun. 6. Bersedia ditempatkan di daerah pedesaan. Adapun kebaikan dan keburukan sumber eksternal ini. Kebaikannya 1. Kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang profesional terbuka. 2. Kemungkinan perubahan sistem kerja yang lebih baik ada. 3. Pejabat baru akan berwibawa jika ia cakap. 4. Masalah jabatan yang lowong terisi dengan tidak menimbulkan kosongnya jabatan lainnya. Keburukannya 1. Menurunkan semangat kerja karyawan lama sebab kesempatan promosi tidak ada. 2. Absensi dari turnover karyawan lama cenderung meningkat. 3. Loyalitas dan solidaritas pejabat baru masih disaingkan. 4. Orientasi dan induksi oleh pejabat baru harus dilakukan. 5. Kedisiplinan dan kecakapan masih diragukan. Selanjutnya yang ketiga, seleksi. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan itu. Dasar seleksi adalah job specification dari perusahaan bersangkutan. Metode seleksi dikenal atas metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria atau standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dari pengalaman saja. Seleksi dalam hal ini tidak berpedoman kepada job description dan job specification dari jabatan yang akan di situ. Seleksi non-ilmiah ini kurang dapat dipertanggungjawabkan karena kualitas dan kuantitas karyawan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, bahkan sering menimbulkan mismanajemen kepegawaian. Metode ilmiah adalah seleksi yang didasarkan kepada ilmu, pengetahuan, dan kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi serta berpedoman kepada kriteria, spesifikasi, dan standar-standar tertentu. Peserta yang mencapai nilai standar dinyatakan lulus, sedangkan peserta yang tidak mencapai standar dinyatakan gugur. Prosedur seleksi. 1. Seleksi surat-surat lamaran. 2. Pemeriksaan referensi. 3. Wawancara pendahuluan. 4. Seleksi ilmu pengetahuan. 5. Tes psikologi. 6. Tes kesehatan. 7. Wawancara akhir dengan atasan langsung. 8. Memutuskan diterima atau tidak. Tingkat-tingkat seleksi. Tingkat-tingkat seleksi ini dikenal atas seleksi tingkat pertama, seleksi tingkat kedua, dan seleksi tingkat ketiga. Seleksi tingkat pertama adalah seleksi yang dilakukan menurut prosedur yang telah diterapkan perusahaan bersangkutan, dan jika lulus, maka pelamar dinyatakan diterima dengan status karyawan percobaan atau calon pegawai. Seleksi tingkat kedua adalah seleksi yang dilakukan selama masa percobaan dengan cara mengamati dan menilai mental, perilaku, kedisiplinan, kemampuan nyata calon karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jika seleksi tingkat kedua ini lulus, maka calon pegawai tersebut mengikuti seleksi tingkat ketiga. Seleksi tingkat ketiga adalah seleksi dengan mengikuti prajabatan atau dilatih. Jika lulus, maka calon karyawan diangkat menjadi karyawan tetap. Dengan status karyawan tetap ini, maka semua haknya sebagai karyawan akan diterima. Selanjutnya, penyeleksi. Penyeleksi adalah orang-orang yang melakukan seleksi itu baik dilakukan secara individu maupun kolektif. Penyeleksi ini harus jujur, objektif, dan bebas. Jadi, keputusan mereka harus berdasarkan nilai nyata yang dicapai peserta seleksi itu. Penyeleksi ini dapat dilakukan oleh satu bagian urusan sumber daya manusia, di mana seleksi itu dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan bersangkutan saja.
kedua, pihak ketiga yang profesional. Artinya, seleksi dilakukan oleh orang-orang dari luar perusahaan. Misalnya, tes psikologi dilakukan oleh Ikatan Sarjana Psikologi dan lain-lainnya. Yang ketiga, kombinasi USDM dan pihak ketiga. Misalnya, tes psikologi dan pengetahuan dilakukan pihak ketiga, sedangkan wawancara dilakukan oleh kombinasi USDM dan pihak ketiga. Hasilnya akan lebih baik. Pelaksanaan seleksi yang baik akan memperoleh karyawan yang kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mismanajemen kepegawaian dapat dihindarkan. Yang keempat ada penempatan. Penempatan adalah kegiatan untuk menempatkan orang-orang yang telah lulus seleksi pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan uraian pekerjaan dan klasifikasi pekerjaannya. Penempatan ini sangat penting karena aktivitas-aktivitas perusahaan baru dapat dilakukan jika semua jabatan ada pejabatnya. Dalam penempatan karyawan baru ini harus dilakukan orientasi dan induksi. Orientasi ini bertujuan supaya karyawan baru itu merasa dirinya telah diterima dalam lingkungan pekerjaannya, sehingga ia tidak canggung lagi untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Orientasi ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh USDM atau bagian personalia perusahaan bersangkutan. Induksi adalah kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkannya, agar ia menaati peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Selanjutnya, pelatihan. Pelatihan atau training karyawan perlu dilakukan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas kerjanya. Pelatihan ini memerlukan biaya, tetapi biaya-biaya ini menjadi investasi jangka panjang di bidang sumber daya manusia bagi perusahaan bersangkutan. Yang terakhir ada pemberhentian. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Pemberhentian atau PHK ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja habis, peraturan perburuhan, pensiun, atau meninggal dunia. Pemberhentian ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, P4D, P4T, Keputusan Pengadilan atau Pasal 1603, Ayat 1 KUHP. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.